Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 2 dan 3 kami tentang penelitian prediksi kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta berdasarkan metode ordinary cracking. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia Hani Ayubi, NIM 022, dan kemudian ada saya, Aziza Wulandari, NIM 025. Di sini kami akan membahas tinjauan pustaka. Yang pertama, terkait pencemaran udara. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan, diungkapkan oleh Permen LH tahun 2010. Udara ambien adalah udara bebas yang berada di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan makhluk hidup dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Baku mutu udara ambien merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup. Sedangkan baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara sehingga tidak melampaui baku mutu udara ambien. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad tahun 2013. Kadar polutan karbon monoksida. Karbon monoksida adalah suatu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang berasal dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon. Hal ini disampaikan oleh Wahyuda pada tahun 2020. Gas karbon monoksida sangat berbahaya apabila terhisap ke dalam paru-paru dan mengikuti peredaran darah. Karbon monoksida akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbon monoksida dapat terbentuk karena aktivitas manusia, seperti pembakaran tidak sempurna dari bensin dalam mobil maupun sepeda motor, pembakaran di perindustrian, pembangkit listrik, pemanas rumah, pembakaran di pertanian, dan sebagainya. Gas karbon monoksida sebagian besar berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil dengan udara yang berupa gas buangan. Satuan konsentrasi karbon monoksida di udara adalah ppm atau parts per million. Selanjutnya, analisis data spasial. Data spasial adalah data yang menunjukkan posisi geografis atas representasi objek di bumi yang berguna untuk menentukan posisi secara absolut berdasarkan sistem koordinat. Diungkapkan oleh Irwansyah tahun 2013. Data spasial didasari pada peta yang berisikan interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Menurut Ardiansyah tahun 2017, analisis spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari suatu fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Analisis spasial dilakukan untuk menggali informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada bidang yang dikaji. Metode yang digunakan untuk analisis spasial sangat bervariasi, mulai observasi visual sampai pemanfaatan matematika atau statistik terapan. Hal ini diungkapkan oleh Budiman tahun 2016. Ordinary kriging. Kriging merupakan suatu metode analisis data geostatistika yang digunakan untuk menduga besarnya nilai yang mewakili suatu titik yang tidak tersampel berdasarkan titik tersampel yang berada di sekitarnya dengan menggunakan model struktural semivariogram. Kriging dibedakan menjadi 3, yaitu simple kriging, ordinary kriging, dan universal kriging. Metode ordinary kriging merupakan metode interpolasi yang fleksibel bagi penyebaran data yang sifatnya tersebar dan tidak teratur pada geostatistika. Pada metode ini, asumsi yang harus dipenuhi yaitu rata-rata atau mean dari populasi tidak diketahui dan tidak mengandung tren, serta tidak mengandung pencilan. Hal ini disampaikan oleh Rosalia et al. Pada tahun 2016. Selanjutnya, variogram dan semi-variogram. Analisis variogram adalah tahapan dalam perhitungan beberapa lokasi yang melihat hubungan antar observasi pada berbagai lokasi yang diukur variogram memiliki karakteristik dari korelasi spasial.
yaitu korelasi antar dua buah data spasial yang disebabkan oleh pertambahan jarak dari data yang akan diambil sehingga menyebabkan korelasi antara dua buah data spasial menjadi berkurang ataupun tidak memiliki korelasi, diungkapkan oleh Wahyudi et al. Tahun 2016. Semivariogram merupakan suatu perangkat statistik untuk mengukur korelasi spasial berupa variansi error pada lokasi S dan lokasi S plus H, menggambarkan, memvisualisasi, memodelkan, dan menjelaskan korelasi spasial antara variabel random ZS dan ZS plus H menurut Wahyudi et al. Tahun 2016. Semivariogram dirumuskan sebagai berikut. Gamma H sama dengan setengah ekspektasi dari ZS dikurangi ZS plus H, kemudian dikuadratkan, di mana S merupakan lokasi titik sampel dan ZS merupakan nilai observasi pada lokasi S. Sedangkan H merupakan jarak antar dua titik sampel. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data dan sumber data. Data dari penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa data kadar polutan gas karbon monoksida yang didapatkan dari laporan kualitas udara Jakarta, yaitu pada data lingkungan hidup Jakarta pada tahun 2021. Dengan data latitude dan longitude beberapa titik pantau di DKI Jakarta yang didapatkan dari Google Maps. Teknik pengumpulan data. Data sekunder dikumpulkan dari data yang ada pada laporan hasil kualitas udara Jakarta. Untuk sementara ini, data terupdate pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu secara serentak pada 5 titik pantau kualitas udara yang ada di Jakarta, yaitu Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebun Jeruk melalui laporan hasil kualitas udara Jakarta. Data latitude dan longitude didapatkan secara manual dari Google Maps sesuai titik pantau kualitas udara yang ada di DKI Jakarta serta titik lain sebagai prediksi. Variabel dari penelitian ini yaitu X1-nya kadar polutan gas karbon monoksida. Dengan definisinya yaitu banyaknya kadar gas monoksida yang ada di udara pada satu waktu dan tempat tertentu dengan satuan ppm. Selanjutnya adalah metode dan tahapan analisis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data berdasarkan metode ordinary kriging, yaitu yang pertama adalah memasukkan data kadar polutan gas karbon monoksida pada Microsoft Excel, lalu dilakukan analisis secara deskriptif. Kemudian, memasukkan data koordinat latitude dan longitude lokasi pengamatan. Selanjutnya, menghitung jarak Euclidean antar lokasi pengamatan berdasarkan posisi geografis untuk membentuk matriks jarak antar lokasi pengamatan. Kemudian selanjutnya, menghitung jarak antar lokasi pengamatan yang terletak pada koordinat terhadap hasil pendugaan yang terletak pada koordinat latitude dan longitude, yaitu X0, Y0. Selanjutnya, menghitung semivariogram eksperimental. Selanjutnya, melakukan plot jarak antar lokasi dengan eksperimental semivariogram, dan kemudian menghitung nilai model semivariogram teoritis yang sesuai. Selanjutnya yang ke-8, menghitung nilai MSE atau mean square error antar nilai eksperimental semivariogram dengan nilai variogram teoritis untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam analisis kriging. Yang selanjutnya, menghitung nilai matriks P dan S, menduga kadar polutan gas karbon monoksida di setiap lokasi dengan cara menghitung nilai pembobotnya, menghitung nilai absolute percentage error atau APA untuk setiap lokasi, kemudian menghitung nilai mean absolute percentage error atau MAPE, dan selanjutnya mengestimasi daerah di DKI Jakarta. Lebih tepatnya mengestimasi nilai di setiap stasiun yang digunakan sebagai data out sample.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live aku. Sinyalku ya Allah.